Ini ya mas, pas pohon ini Nggih. yang letak mohon maaf banaspati tadi Manggene mriki. pohon. Banaspati niku berwujud napa? Banaspati itu Bola semacam api. bola api, yeah. Bola api. Nggih ngutuske ngirim-ngirim wonten niku nggih. Termasuk nggih nyuwun Nggih. di lokasi ngoten Iya. nggih. Termasuk bisa dikatakan sakit untuk kerjasama ngirim wabah itu mas, wabah atau bencana atau penyakit. Pun ngeri. Ada. Ini apa-apa. Terima kasih saudara-saudara yang setia mengikuti kegiatan kami Rona Malam Trahbayangan. Kami ada di suatu tempat wisata yang terkenal bab mistis itu di sini Banaspati. Nanti bisa dijelaskan sama Ki Kusumo tempatnya dan lingkup wisata ini. Di sini di daerah Karanganyar. Yang mau komen-komen bab di panjenengan lokasi-lokasi angker mistis bisa komen di bawah. Lokasi angker Nanti dijelaskan bab di lokasi ini sama Ki Kusumo. Monggo Ki. Yeah. Terima kasih Mas Dwi. Untuk acara Rona Malam Trahbayangan ini kita sudah di lokasi tempat keramat di salah satu kota mana? Karanganyar. Ya, ini semacam begini tempatnya, memang aura mistisnya kuat sekali ya mas. Yang sendang ini tadi, bila ini tempat memancarkan aura positif yang besar mas, tapi juga aura negatifnya juga kuat sekali. Kemungkinan kalau orang lelaku atau tirakat di tempat ini, power negatif itu sifatnya memang sebagai mengganggu atau sebagai godaan supaya seseorang yang tirakat di sini gagal. Itu sebagai pengganggu atau penggagal orang yang tirakat untuk mencapai hajat tertentu. Di sini memang rata-rata mas, rata-rata itu orang yang tirakat ataupun lelaku di sini itu biasanya mempunyai tujuan untuk satu kedudukan atau pangkat Kewibawaan atau kewibawaan. Memang tempatnya ini powernya cocok untuk hal-hal jabatan ya. Nah, cuma power negatifnya itu kan fungsinya sebagai godaan-godaan seseorang yang melakukan tirakat di sini. Tapi kalau bisa melewati godaan-godaan itu, ya rata-rata mas pasti berhasil untuk pencapaian entah itu jabatan, kedudukan, ataupun
prestasi-prestasi lainnya itu lebih ke arah karir ya Mas di tempat ini. Godaan yang paling sering cenderung menggoda atau mengganggu itu Mas yang pohon ujung tadi itu memang ditempati sosok Banaspati itu sering muncul, entah ada orang yang tirakat ataupun tidak, pada hari tertentu itu sering muncul di tempat ini. Jadi aura positifnya, power positifnya itu memang semacam diimbangi dengan power negatif. Jadi tidak bisa dikatakan ya tidak orang sembarangan untuk tirakat di tempat ini. Yang jelas mental ataupun tujuan ya maupun tekad ya harus benar-benar kuat ya. Melihat lokasinya bisa dikatakan gangguannya berat kalau di tempatnya, tapi kalau bisa melewati gangguan atau godaan itu enggak, insya Allah semua hajat ataupun keinginan itu semua bisa tercapai. Untuk yang mempunyai tujuan jabatan, karir, atau kedudukan, untuk yang mencoba powernya, monggo saged ritual ataupun silaturahmi di tempat ini, salah satu kota Karanganyar ini, bisa panjenengan coba powernya, ataupun kebetulan panjenengan mempunyai hajat yang berkaitan dengan jabatan, bisa untuk nenepi atau tirakat di tempat ini. Tapi nggih perlu diingat gangguannya yang bisa dikatakan besar ya Mas, gangguan besar, baik itu powernya maupun segala perwujudannya itu benar-benar sangat kuat. Monggo, ada yang ditanyakan? Mas, ada sosok-sosok lain mungkin di sekitar sini? Yeah, ada Mas. Kalau penguasa lokasi ini Mas, di pohon beringin yang paling ujung tadi Mas, sebelah kiri ya pojok, itu memang dulu asal usulnya begini Mas. Pohon beringin itu dulu ada pertapa Mas. Pertapa yang sebelumnya ada, kemungkinan belum ada sendang. Pertapa itu memang sudah tua ataupun sudah sepuh ya Mas, itu berhasil dengan keberhasilannya itu Mas, memang sengaja membuat sendang ini, Sumber ini ya. Sumber ya. Jadi tetap yang menguasai lokasi ini di sisi kiri pohon beringin yang besar tadi. Sosoknya menurut terawangan panjenengan itu orang tua atau yeah, apa Mas? Itu sosok orang tua Mas. Itu mohon maaf jarang sekali memakai baju Mas. Jarang sekali memakai baju, hanya penutup mohon maaf, hanya penutup aurat tok gitu, tanpa memandang entah itu malam atau siang Mas, hanya memakai penutup aurat itu tok. Telanjang dada, rambutnya putih panjang ya.
itu yang menguasai tempat ini. Sering juga muncul sosok wanita sering juga muncul di sini. Mungkin masyarakat ataupun orang pernah melihat Mas, sosok wanita itu cenderung berpenampilan mohon maaf agak sedikit terbuka ya Mas, itu hanya berbalut semacam selendang ungu, warna ungu tok, hanya selembar selendang itu sosok wanita. Ya, itu dulu begini Mas, kemungkinan itu bisa dikatakan perewangan atau pendamping dari seorang pertapa tadi Mas, yang mungkin bisa disuruh ataupun menjaga wilayah sini gitu. Jadi langsung di bawah penguasa itu. Sosok wanita tadi Mas, kalau ada seseorang yang tirakat ataupun ritual dengan tujuan jabatan karir itu Mas, itu kalau ada orang tirakat di sini, sosok wanita itu seringkali menjelma semacam bukan ular Mas, semacam buaya itu, buaya tapi tidak terlalu besar, hanya ukuran sedang, itu sering muncul. Jadi tidak langsung mendatangi orang yang tirakat itu, tidak Mas. Rata-rata hanya menampakkan diri di pinggir air itu. Pas sosok wanita itu Mas di balik ya pohon besar ini Mas, mungkin memantau kita, sosok wanita yang memakai hanya selendang ungu tadi Mas, lembar itu tadi di sini nih ya, ini di sini.
sosok Banaspati tadi mas, itu antara iya dan tidak untuk keluar sosok Banaspati tadi. Pohon asem ya mas. Iya. Pohon asem mungkin sudah ratusan tahun ya mas. Pohon asem sudah ratusan tahun. Monggo Mas Dwi, penjelasan salah satu tempat keramat di Kota Karanganyar ini, dari penunggu ataupun fungsi sumber atau sendang ini, fungsi positifnya untuk tirakat tujuan jabatan maupun karir, sisi negatifnya nggih, yang saya jelaskan seperti tadi. Yeah. Jadi nggih, untuk yang sering tirakat bisa untuk sebagai pengetahuan, sebagai jadi referensi ya, iya, jadi referensi, jadi bisa menjaga diri kita sendiri-sendiri. Itu Mas Dwi, terima kasih waktunya. Terima kasih Ki Kusumo, Mas Tendi, Mas Mat. Terima kasih saudara-saudara semua yang selalu setia mengikuti kegiatan kami Rona Malam Trah Bayangan. Kami akan selalu ada di tempat-tempat gelap, di tempat-tempat mistis angker, dan kami akan mengulik penghuni-penghuni malam di lokasi tersebut. Terima kasih yang selalu mengikuti kegiatan kami. Jangan lupa share dan like dan komen-komen. Salam Rahayu. Terima kasih.